Hai Sobat Bijak, kira-kira apa yang ada di pikiran kalian dari satu kata ini? Hukum. Khususnya hukum yang ada di Indonesia. Jika kita melihat hukum yang berlaku di Indonesia, sebenarnya itu juga produk hasil adaptasi dari hukum yang berasal dari Belanda. Hukum di Belanda terinspirasi dari hukum Prancis. Jika kita tarik benang merahnya nih, kedua negara ini berasal dari benua Eropa, dan hukum Eropa yang akan menjadi cikal bakal hukum mereka. Jika kita ingin membedah hukum secara luas, sepertinya akan lebih bagus kalau kita tahu sejarah sumber hukumnya dulu. Hukum yang ada di Eropa, awal mulanya perkembangannya itu dari mana sih? Mari kita flashback. Jauh sebelum puncak kejayaan Kekaisaran Romawi, perkembangan hukum di Eropa diawali dari sebuah peradaban yang letaknya di Semenanjung Balkan. Ya, betul, Yunani kuno. Pada awalnya, hukum Yunani kuno didasarkan pada tradisi, kebiasaan, dan keputusan yang dibuat oleh para pemimpin masyarakat. Atau bisa kita bilang, masih berbentuk hukum adat. Namun seiring berjalannya waktu, muncul negara-negara, kota atau city-state di Yunani seperti Athena, Sparta, yang memicu kebutuhan untuk menetapkan aturan dan regulasi yang lebih formal dan terstruktur. Pada abad ke-7 sebelum Masehi, tepatnya tahun 621 sebelum Masehi, Athena mengadopsi undang-undang Draconian Constitution. Undang-undang ini ditulis oleh seorang negarawan bernama Drakon, yang tercatat dalam sejarah sebagai undang-undang tertulis pertama di dunia. Secara garis besar, Undang-undang Drakon membentuk sistem hukum dan menerapkan sanksi dari setiap pelanggarannya. Hanya saja, hukum ini dinilai tidak adil, karena sebagian besar hukuman dari pelanggaran adalah hukuman mati, baik dari pelanggaran kecil sampai pelanggaran besar. Bahkan kalau dulu kita mencuri buah, terus tertangkap, bisa dihukum mati dengan cara yang keji. Misalnya juga nih, kamu meminjam uang kepada orang lain yang kastanya lebih tinggi dari kamu. Terus sobat bijak nggak bisa bayar utang itu. Sebagai hukumannya, kamu bisa dijadikan budak sama krediturnya. Saking kejinya, sampai muncul istilah Draconian yang merujuk kepada penindakan hukum yang terlalu keji atau keras. Dan istilah itu masih sering digunakan sampai sekarang. Pada tahun 594 sebelum Masehi, di Athena, Solon, seorang negarawan, dipilih sebagai Arkon, jabatan tertinggi di Athena. Pada saat itu, Athena menghadapi krisis ekonomi dan politik yang serius. Banyak warga negara yang miskin sedang terjebak dalam hutang. Sementara kaum bangsawan yang kaya mengambil keuntungan dari situasi ini dan semakin memperkuat kekuasaan mereka. Lalu Solon diberi tugas untuk memperbaiki situasi tersebut, serta mengembalikan stabilitas politik dan ekonomi di Athena. Ia memutuskan untuk mengeluarkan serangkaian undang-undang yang bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan merata, sekaligus membuka jalan menuju sistem demokrasi. Undang-undang yang ditulis oleh Solon dinamakan Solonian Constitution. Undang-undang ini menggantikan undang-undang Draco yang sebelumnya berlaku, kecuali hukum yang berhubungan dengan pembunuhan. Solon mengadakan perubahan dalam sistem kelas sosial di Athena, di mana warga negara dikelompokkan berdasarkan pendapatan. Kelas yang lebih rendah diberi hak yang lebih banyak, seperti hak untuk memilih dalam pemilihan umum dan mengajukan gugatan di pengadilan, yang sebelumnya hanya dimiliki oleh kaum bangsawan atau kelas sosial tinggi. Jika sebelumnya kamu bisa diperbudak jika gagal bayar hutang, Undang-undang Solon ini menghapus hukuman tersebut. Ini berarti bahwa orang yang tidak bisa membayar hutangnya tidak lagi bisa dijual menjadi budak. Namun, perbudakan itu tetap diizinkan di Athena. Undang-undang Solon memberikan hak memilih kepada semua warga Athena, tidak hanya kepada orang kaya aja. Ini merupakan langkah awal menuju sistem demokrasi di Athena. Solon membentuk sistem pengadilan yang baru dan lebih adil di Athena. Ini termasuk pengadilan dengan juri, di mana hakim dipilih dari anggota masyarakat umum dan bukan hanya dari golongan elit. Dari sinilah sebenarnya awal mula konsep pengadilan dengan sistem juri yang sekarang banyak dianut oleh negara-negara yang punya tradisi hukum Anglo-Saxon. Solon mengatur hukum perdata yang lebih jelas dan memperjelas hak kepemilikan tanah serta properti supaya bisa mencegah perselisihan antar warga negara. Undang-undang Solon memberikan perlindungan hukum bagi hak asasi manusia seperti kebebasan berbicara, ada hak untuk membeli, penjual barang dengan bebas. Ini juga termasuk larangan melakukan kekerasan terhadap warga negara lainnya. Itu menjadi tonggak penting dalam sejarah perkembangan hukum di Yunani dan di seluruh dunia. Hal ini juga memperkenalkan konsep-konsep yang mendasar untuk sistem hukum
yang lebih demokratis dan mengubah struktur sosial di Athena menjadi lebih adil dan merata. Perkembangan hukum di Yunani juga dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran filsuf besar. Seperti yang kita ketahui, peradaban Yunani itu banyak melahirkan pemikiran-pemikiran filsafat populer. Dan para filsuf ini mempunyai gambaran ideal mengenai suatu hukum yang berlaku. Salah satunya adalah sofisme. Sofisme adalah sebuah aliran pemikiran filsafat yang muncul di Yunani kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi. Sofisme memfokuskan pada logika dan argumentasi yang kuat serta kecerdikan dalam berbicara. Salah satu dampak utama sofisme terhadap hukum di Yunani kuno, para sofis menantang otoritas tradisional dalam hukum dan keadilan. Mereka berpendapat bahwa hukum tidaklah mutlak dan bahwa konsep keadilan adalah relatif. Sebagai hasilnya, mereka menekankan pentingnya interpretasi dan konteks dalam pemahaman hukum. Sofisme juga mempengaruhi praktik hukum di Yunani kuno dengan memberikan penekanan pada keterampilan retorika serta argumentasi yang kuat. Para sofis melatih orang untuk berbicara dengan persuasif dan mengajarkan teknik-teknik untuk mempengaruhi pendapat orang lain. Hal ini menjadi sangat penting, khususnya dalam sistem hukum di Yunani kuno, di mana hukuman seringkali ditentukan melalui suara mayoritas dalam juri. Plato mengajarkan bahwa hukum harus berdasarkan kebenaran dan keadilan. Menurutnya, hukum harus berlaku untuk semua orang dan tidak boleh diskriminatif. Menurut Plato juga, hukum itu harus diwujudkan dalam bentuk undang-undang yang jelas dan tegas. Ia menuliskan pemikirannya di dalam buku Politeia yang melukiskan model negara yang adil. Dalam buku tersebut, Plato mengungkapkan gagasannya tentang kenyataan bahwa negara terdapat kelompok-kelompok dan yang dimaksud dengan keadilan adalah jika tiap-tiap kelompok berbuat dengan apa yang sesuai dengan tempat dan tugasnya. Sedangkan dalam buku Nomoi, Plato menjelaskan tentang petunjuk dibentuknya tata hukum. Filsuf lain seperti Aristoteles yang menulis buku Politika juga memberikan tawaran baru pada pengertiannya tentang hukum. Menurut Aristoteles, manusia merupakan makhluk polis atau zoon politikon, di mana manusia harus ikut dalam kegiatan politik dan taat pada hukum. Kemudian Aristoteles membagi hukum menjadi dua. Pertama adalah hukum alam, yaitu yang mencerminkan aturan alam, dan yang kedua adalah hukum positif, yaitu hukum yang dibuat oleh manusia. Lebih jauh, Aristoteles menjelaskan dalam bukunya tersebut bahwa pembentukan hukum harus selalu dibimbing oleh rasa keadilan, yaitu rasa yang baik dan pantas bagi orang yang hidup bersama. Slogan yang menjelaskan tentang hakikat keadilan menurut Aristoteles adalah kepada yang sama penting diberikan yang sama, kepada yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama. Menurutnya, hukum harus mengatur kehidupan manusia sehingga dapat tercipta kebahagiaan dan kesejahteraan. Selanjutnya adalah Stoikisme. Pemikiran Stoikisme ternyata memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan hukum di Yunani pada saat itu, terutama dalam hal konsep hukum alam dan konsep keadilan. Di dalam pemikiran Stoikisme memandang bahwa hukum adalah produk dari alam bawah sadar manusia dan berasal dari alam semesta. Menurut Stoikisme, keadilan tidak hanya bersifat relatif tetapi bersifat objektif dan universal. Selain itu, mereka menganggap pentingnya hukum dan tata negara yang adil, karena bahwa hukum dan tata negara yang adil akan membawa masyarakat menuju kebahagiaan dan kesejahteraan yang lebih baik. Wilayah Yunani kuno secara resmi dikuasai oleh Romawi pada tahun 146 sebelum Masehi setelah Romawi memenangkan pertempuran yang dinamakan Battle of Corinth. Setelah kekalahan tersebut, Romawi menguasai hampir seluruh wilayah Yunani dan kemudian memasukkannya ke dalam provinsi Achaia di bawah kekuasaan Romawi. Perubahan kekuasaan di masyarakat Yunani juga mempengaruhi hukum mereka. Proses transisi hukum Yunani menjadi hukum Romawi dimulai dengan pengenalan hukum Romawi di Yunani, terutama di wilayah-wilayah yang diduduki oleh bangsa Romawi. Hukum Romawi mulai diterapkan dalam beberapa hal, terutama hukum pidana dan administrasi publik. Cuma hukum Romawi nggak sepenuhnya menggantikan sistem hukum Yunani, melainkan mereka berjalan secara paralel dan diakui bersama. Pada abad ke-6 Masehi, Kaisar Yustianus merilis Corpus Juris Civilis, sebuah kode hukum yang memuat semua hukum Romawi yang berlaku pada saat itu. Corpus Juris Civilis adalah kumpulan undang-undang yang dibuat pada abad ke-6. Kumpulan undang-undang ini diterbitkan pada tahun 529 Masehi dan menjadi satu-satunya sumber hukum bagi Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium. Corpus Juris Civilis terdiri dari 4 bagian, yaitu Instituta,
Bagian ini berisi tentang hukum, kebijakan, dan pemahaman dasar hukum Romawi. Digesta mencakup hampir semua aspek kehidupan, dari warisan hingga kejahatan. Ketiga adalah kodeks. Bagian ini mencakup hampir semua aspek kehidupan, itu dari hukum keluarga hingga hukum bisnis. Dan yang terakhir adalah novelae, berisi perubahan-perubahan terbaru pada hukum yang sebelumnya belum pernah dicakup oleh kodeks. Corpus Juris Civilis memiliki dampak yang besar pada perkembangan hukum di seluruh dunia karena memuat prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara universal dan banyak digunakan sebagai acuan hukum pada masa modern. Kumpulan undang-undang ini merupakan titik penting dalam sejarah hukum karena mempengaruhi perkembangan hukum Romawi di Eropa serta sistem hukum di negara-negara yang terpengaruh oleh hukum Romawi seperti negara-negara di Eropa Barat dan Timur Tengah. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana hukum Romawi ini berkembang dan nantinya diadaptasi menjadi hukum Prancis dan Belanda. Pada akhirnya akan menjadi sumber hukum positif di negara kita. Jadi Sobat Bijak, jangan lupa buat hantem tombol subscribe-nya supaya nggak ketinggalan video-video kita yang selanjutnya.